ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti, episode 293, Rabu 20 Oktober 2021. Kita akan masuk di saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum memasuki renungan, kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bacaan kali ini diambil dari Kejadian 34 ayat 25 sampai dengan 31. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya
keledainya dan segala yang ada dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memikul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal?" Kegusaran Simeon atas keadaan Dina adiknya yang diperkosa Sikem itu bukan karena alasan kesusilaan, melainkan karena merasa dirinya sendiri dan sukunya dihina, sehingga kehilangan muka dan turun gengsi. Sebagaimana orang yang sakit hati, di balik reaksi Simeon yang terlihat tenang, tersembunyi dendam kesumat yang tak terbendung. Bersama Lewi saudaranya, ia bertindak demikian sadis, sehingga menjelang ajalnya, ayah mereka meramalkan keonaran yang telah mereka perbuat tidak akan berhenti membawa malapetaka atas diri dan keturunan mereka. Ramalan Yakub ini menjadi kenyataan sepanjang sejarah suku Simeon. Pada akhirnya, suku Lewi secara radikal terpaksa memutuskan hubungannya dengan suku Simeon. Bilangan 25 ayat 14. Perlu kita catat bahwa dosa suku Simeon ialah ketidaksusilaan, dosa serupa yang menjadi pangkal kemurkaan Simeon kepada Sikem. Memang demikian, dosa yang biasanya paling kita cela ialah dosa diri sendiri yang kita lihat dilakukan orang lain. Dan dalam hal ini kita sering kejam dan tidak kenal ampun. Amin. Kita akan masuk saat hening sejenak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Kami umat-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama. Namun biarlah kami mengucapkan doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini
beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa yang baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayananmu dan semua jemaatmu senantiasa kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untukmu. Tak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi ini, sehingga kehidupan kami bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona ini. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta wakilnya, para menteri dan wakil rakyat, untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya kami ingin sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan, dan sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.